Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, pandu ibuku. Penelitian buku Masaki, kita ingin pihak Kejaksaan Agung turun menemui Masaki. Kita kawan-kawan ditawari untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Cuaca hari ini di bulan Juni nih, pasca Idul Adha semakin menghangat karena memasuki peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Tapi perpolitikan di Banten juga makin menghangat karena bentar lagi Pilkada serentak 2024. Tapi ternyata banyak isu-isu lain yang menarik perhatian publik termasuk juga pada para jurnalis di Banten. Nah, lalu apa sesungguhnya yang paling menjadi sorotan aktivis mahasiswa di Banten? Kami telah mengundang para aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa Provinsi Banten. Sudah hadir di sini ada Sekjen BEM Banten, Presiden Mahasiswa dari Unbaja, ada juga aktivis dari kampus Universitas Pamulang cabang Serang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ildan, Kang Asep. Waalaikumsalam. Waduh, ini mahasiswa kalau habis lebaran lemes-lemes nyantai kayaknya. Sehat Dan? Alhamdulillah Bang sehat. Alhamdulillah. Kang Asep. Alhamdulillah sehat. Waduh, ngeri nih kalau BEM Banten udah bersatu ini. Di luar udah ada megafon, udah ada toa. Ini yang menjadi sorotan aktivis mahasiswa dalam 3 bulan terakhir terkait dengan alih fungsi lahan, terutama situ Rancagede. Entah kenapa ini menjadi sangat penting bagi BEM Banten. Mereka tidak hanya aksi di Serang, tapi sampai ke Jakarta, sampai ke Kejaksaan Agung. Kita tanya dulu, bagaimana kajian BEM Banten sesungguhnya, Dan? Baik Bang, sebetulnya begini, perihal kasus mega korupsi terkait situ Rancagede yang ada di Banten itu, ya ini adalah menimbulkan sebuah polemik bagi masyarakat Banten. Khususnya ya bagi kawan-kawan mahasiswa Bang yang terfokus kepada kajian isu situ Rancagede itu, yang dimana kita melihat kasus mega korupsi situ Rancagede dengan nominal 1 triliun itu ucap pihak Kejati Banten Bang ya. Nah itu dilakukan penyidikan pada bulan Oktober 2023, akan tetapi pihak Kejati Banten sampai saat ini belum menetapkan aktor intelektualnya. Nah itu yang membuat kita ada apa sih di balik kasus mega korupsi ini. Dan ditambah juga Bang, kita berbicara isu situ Rancagede ini sedikitnya menurut kita secara pribadi gitu, kawan-kawan BEM Banten menilai bahwa kasus ini tidak hanya satu oknum saja, melainkan melibatkan beberapa oknum. Mulai dari mungkin karena memang ini adalah aset situ Rancagede gitu kan, kenapa pihak BPKAD Banten selaku pengelola tidak waspada, tidak teliti terhadap mengelola dan mengawasi aset situ Rancagede tersebut. Dan ditambah pihak Kejati Banten hari ini sampai detik ini Bang, itu belum menetapkan tersangka aktor intelektualnya begitu. Nah itu yang menjadi kita pertimbangkan gitu, ada apa dengan kasus situ Rancagede Banten. Yang kami tahu baru oknum mantan kepala desa. Nah yang sudah itu juga apa namanya ya, lebih kepada menerima gratifikasi Bang. Menerima gratifikasi penjualan situ Rancagede Jakung tersebut. Artinya Ildan, Kang Asep dan kawan-kawan di BEM Banten, masa iya kasus dugaan korupsinya 1 triliun tersangkanya hanya mantan kepala desa. Sekali kan begini. Tapi ada yang begini, ngobrol di jurnalis ini kan isu kalau bahasa para aktivis itu ini makanannya organ eksternal. Tapi kok paling kencengnya BEM Banten. Itu juga menjadi apa, sempat diskusi di jurnalis ini, apa karena aktivis-aktivis eksternal kita tidak melakukan kajian soal situ Rancagede, atau ada kasus yang lebih menarik bagi mereka, atau memang dari awal BEM Banten punya data sehingga melakukan kajian, kita kawal kasus ini gitu. Nah Bang, kenapa kita BEM Banten terfokus kepada kasus mega korupsi 1 triliun itu situ Rancagede?
yang dimana kita ingin BEM Banten ini, karena BEM Banten kan satu periode itu 1 tahun bang. Oke. Kita ingin di dalam 1 tahun itu kita menuntaskan satu kasus yang ada di daerah, dan kebetulan kan pembentukan BEM Banten itu skalanya daerah, hanya Banten saja, jadi lebih terfokus kepada kasus yang ada di provinsi Banten begitu yang pertama. Tapi tidak menyampingkan kasus-kasus nasional ya, akan tapi karena skala daerah dan awal juga kita memiliki data-data yang sangat konkret bang. Jelas kita konkret sekali, data dari pihak Pemkab, data dari pihak Pemprov, dan bahkan dari data dari pihak Jawa Barat pun kita punya. Nah disitulah dengan data-data tersebut kita melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Makanya kita akan fokus. Kalau misalkan kasus ini terpecahkan dan pihak Kejati Banten itu menetapkan aktor intelektualnya, akan goyang ini bang Banten. Karena bukan satu orang nanti yang akan menjadi tersangka begitu. Ngeri kalau aktivis mahasiswa udah orasi di sini ya. Tenang Kang Ildan. Ini kita ke Kang Asep. Kang Asep ini kok berani-beraninya nih Universitas Pamulang, kampus baru, ikut-ikutan mengawal kasus dugaan korupsi. Oke, jadi berangkat daripada keprihatinan di mana memang paradigma mahasiswa yang saya lihat sekarang ini kurang kritis menyingkapi terkait dengan kasus-kasus yang ada di Banten. Lah, saya melihat datang ke kampus cuma belajar saja lalu pulang, nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain kita melihat potret ini 1 triliun kasus ini, tapi yang jadi tersangkanya hanya mantan kepala desa. Mereka tidak angkat bicara, mereka abstain. Mereka apatis terhadap isu ini. Padahal jika memang kita pikirkan bersama, 1 triliun ketika memang dijadikan beasiswa, entah berapa ribu rakyat ataupun pemuda Serang yang jadi sarjana. Nah, berangkat dari keprihatinan itu saya Bang Sapro. Oleh karenanya saya memberanikan diri. Yuk ikut bersama dengan BEM Banten, kita suarakan bersama tanpa kepentingan apapun, ini murni gerakan rakyat. Mengawal kasus ini sampai selesai. Itu. Ternyata makin kenceng udah. Tapi gini, saya harus klarifikasi ke Kang Ildan dan ke Kang Asep. Prol, itu BEM Banten kenceng soal kasus itu Rancagede. Tapi nggak kedengeran tuh suaranya ketika mahasiswa Banten menolak UKT naik. Gimana tuh Dan? Sebetulnya ya kawan-kawan BEM Banten juga ikut mengawal bang kenaikan UKT tersebut begitu ya. Dan kita juga sempat diskusi mengenai UKT tersebut begitu kan. Tapi karena memang kita dari awal terfokus kepada satu tersebut, tapi kita tidak mengesampingkan isu-isu lain bang. Sebenarnya kita kajian terus kajian gitu kan. Kita juga sempat ramai gitu kan pembahasan UKT naik dan lain-lain begitu kan. Dan kita juga kemarin pas Hardiknas mengawal isu itu, walaupun kita tidak turun aksi begitu kan, kita audiensi dengan pihak Komisi 5 DPRD Banten begitu. Adalah kontrol kita terhadap kenaikan UKT kemarin begitu. Tapi memang kenapa kita fokus kepada mega korupsi tadi itu, ini sangat menjadi seharusnya ini bukan hanya mahasiswa yang perhatiin terhadap kasus ini. Mana tokoh-tokoh Banten sebetulnya? Ini jumlahnya 1 triliun bang, aset provinsi Banten yang dijual, bukan aset swasta ataupun masyarakat, ini aset provinsi Banten. Harusnya ya bukan hanya mahasiswa, segala sektor elemen masyarakat ikut prihatin terhadap kasus ini begitu tuh. Memang kalau di sejarah di Provinsi Banten biasanya kalau korupsinya terduganya adalah mantan kepala daerah, mantan anggota DPRD Banten, biasanya itu dapat perhatian dari publiknya luar biasa. Betul. Tapi ini agak berbeda memang dengan kasus itu Rancagede. Karena kalau kami baca datanya, ini kan kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Kemudian ini baru kebongkar karena dimulainya sejak tahun 2023 kan. Betul. Kemudian akhirnya Kejati Banten mengumumkan secara terbuka pada publik ternyata salah satu tersangkanya adalah mantan kepala desa. Akhirnya BEM Banten datang dan menuntut, nggak mungkin kan? Hanya itu. Jadi gerakan-gerakan itu yang ingin dibangun. Oke, tapi begini, kalau bicara kajian soal dugaan korupsi kan teman-teman harus juga punya analisa siapa sesungguhnya yang bermain gitu. Seberani itukah BEM Banten untuk ini nih terduganya, sampai ke sana nggak kajiannya? Ya sampai ke sana bang. Bahkan begini, sebelum kita melakukan aksi, sebelum aksi kita kajian terlebih dahulu. Waktu itu bulan April kalau tidak salah, kita melakukan ngabuburit intelektual terkait membahas
mega korupsi tersebut. Kita sudah konsisten dengan kawan-kawan, kita sudah diskusi dengan kawan-kawan khususnya BPH. Siapa isu apa yang akan kita angkat? Isu mega korupsi. Dan kawan-kawan lihat data, wah ini banyak oknum yang terlibat. Kamu siap nggak kalau misalkan nanti ada bentuk ancaman, intimidasi dan lain-lain? Saya orang pertama yang akan siap maju ke depan untuk betul-betul membela kebenaran. Saya bilang seperti itu kan ke kawan-kawan. Nah, dan ditambah juga pas perjalanan pengawalan isu tersebut banyak juga Bang intimidasi dari oknum-oknum yang mungkin dibilang wah ini ancamannya nyawa dan lain-lain. Saya terima, saya pastikan nyawa saya akan saya korbankan nyawa saya untuk masyarakat. Begitu Bang. Udah ngeri kali ini. BEM Banten udah siap mati untuk mengawal kasus ini. Tapi begini Dan, maksud Caprol, kajian dari BEM Banten itu apakah terduganya ada dari oknum Pemprov Banten, kemudian juga dari oknum DPRD Banten, ada juga dari institusi negara lain? Gak apa-apa, belak-belakan aja. Nah, itu kalau kajian BEM Banten gimana? Sudah jelas begini Bang. Sebelum kita mempunyai data yang sangat konkret hari ini, kita melihat di media sosial ada statement dari pihak Kasipenkum Kajati Banten. Di situ kita melihat di media muncul 2 politisi FH dan BR. Nah, kita tanda tanya juga Bang, siapa FH dan BR tersebut, begitu kan? Nah, pas kita punya data dari pihak Pemkab, dari pihak Pemprov, begitu kan? Nah, dari Pemkab terlebih dahulu lah. Di dalam Perda RT RW 2010, di situ tidak menunjukkan bahwa ada aset Situ Ranca Gede. Tapi di Perda RT RW 2011 di situ menunjukkan bahwa ada aset Situ Rawa Gede Jakung Pamarayan atau di situ. Nah, di situ kan ada pengubahan pada RT RW. Nah, di situ kan ada salah satu oknum yang mengubah Perda RT tersebut. Yang pertama itu, yang kedua dibuktikan dengan apa? Di Desa Babakan di sana memiliki bukti girik yang dibuat oleh pihak kepala desa, begitu kan. Nah, itu siapa yang membuat girik, gitu kan. Nah, itu salah satu oknum. Nah, yang kedua, masa ia tidak tahu aset sebegitu besarnya yang dikatakan oleh pihak Kajati 25 hektar, pihak BPKAD tidak tahu. Nah, di situ kan tanda tanya, apakah pihak oknum dari pihak BPKAD yang melanggengkan korporasi hitam seperti ini, begitu kan. Dan masa ia sekelas Provinsi Banten, Pemprovnya tidak tahu tiba-tiba aset Provinsi Banten hilang. Nah, kan pastinya ada tanda tangan pihak-pihak terkait kan, begitu Bang, yang menyetujui dijual belinya aset tersebut kan, begitu. Berarti kita clearkan dulu, ini Situ Ranca Gede ini di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Artinya BEM Banten mencurigai ada oknum dari Pemprov Banten yang bermain. Betul. Ada juga oknum dari DPRD Banten. Betul. Ada dari oknum Pemkab Serang. Betul. Dan juga instansi terkait, salah satunya BPN misalnya. BPN, ya betul. Kemudian oknum perangkat desa tadi. Artinya banyak pihak yang dicurigai oleh BEM Banten. Betul Bang. Lalu tuntutan BEM Bantennya apa? Ke Kejagung, ke Kejati Banten apa? Nah Bang, bulan April kita setelah melakukan diskusi, kita melakukan aksi ke Kejati Banten. Kita minta kepada pihak Kejati Banten untuk mengusut tuntas terkait kasus mega korupsi ini, untuk menetapkan aktor intelektualnya. Bang, sekelas kepala desa, kelurahan dan pihak-pihak terkait kalau misalkan tidak memiliki backing yang sangat kuat di atas, tidak berani dia Bang menjual aset Provinsi Banten yang jumlah nominalnya ditaksirkan oleh pihak Kajati Banten 1 triliun, begitu. Ada siapa dalang di balik semua ini, begitu Bang. Nah, akhirnya kita aksi ke Kejati, nihil Bang. Tidak ada responsif terhadap pihak Kejati Banten selaku aparat penegak hukum, begitu kan Bang. Nah, akhirnya dengan ketidakpuasan kita terhadap jawaban pihak Kejati Banten, kita meminta kepada pihak Kejagung, makanya kemarin kita aksi ke Kejagung, meminta kepada pihak Kejagung untuk mengambil alih kasus mega korupsi ini. Karena kita anggap Kajati Banten mandul Bang. Salah satu tuntutan dari BEM Banten itu. Nanti kan kita akan klarifikasi juga nanti ke pihak-pihak yang disebut oleh BEM Banten. Kang Asep ada tambahan? Iya. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Wildan itu udah bagus sekali ya. Memang sudah cocok dengan rule kita selama ini. Yang dimana tuntutan kita itu tidak lain dan tidak lebih hanya penuntasan kasus. Betul. Penuntasan kasus. Karena apa? Berbicara tentang mega korupsi, maka kita juga tidak berbicara tentang mantan kepala desa yang jadi tersangka. Tidak mungkin mantan kepala desa bisa mengondisikan dinas-dinas terkait, dinas yang ada di Kabupaten Serang dan juga dinas yang ada di provinsi. Dipikir secara logika, kayaknya itu nggak mungkin banget gitu. Kalau memang tidak ada aktor intelektualnya. Nah, kami
ingin menuntaskan kasus itu, Bung Sapro. Hmm. Dan kami ingin membuktikan ke seluruh masyarakat Banten khususnya Oke. bahwasanya ini adalah kasus yang sangat serius banget. Memang banyak kasus yang di luar itu lebih serius lagi. Tapi ini berbicara tentang 1 triliun aset yang dijual oleh oknum yang dimana jika memang aset ini dibagikan kepada masyarakat Banten, banyak yang sudah jadi sarjana, khususnya pemuda yang tidak mampu berkuliah di sana. Oke. Itu. Jadi penuntasan kasus dan itu saja. Jadi bagi BEM Banten kasus ini masih belum terang benderang. Belum, Ya. belum. Betul. Oke, Betul. siap. Tapi kita ingin lebih dalam lagi. Apakah BEM Banten juga melakukan advokasi, misalnya datang ke Desa Babakan? Sesungguhnya teman-teman uji petik di sana, ngobrol dengan warga di sana. Apa sesungguhnya yang terjadi dari 10 tahun yang lalu? Sudah dilakukan atau baru direncanakan itu, Dan? Nah, itu kita investigasi ke lapangan sudah, Bang. Oke. Dan memang ada salah satu warga yang memang menerangkan bahwa di situ memang ada situ dulunya gitu, Bang. Oke. Tapi secara menyeluruh dulu itu seperti apa tidak sih, Bang. Tapi kita sudah investigasi mana letak situ Rancagede tersebut yang disebut aset Provinsi Banten. Kita sudah ke sana investigasi, dan bahkan kita juga pernah melayangkan surat ke pihak PT Modern Land begitu kan, yang selaku pembeli aset tersebut begitu kan. Tapi kan pihak PT Modern Land dia menjelaskan kita sudah sesuai prosedur, dia juga sudah memperlihatkan bukti-bukti konkret dia bahwa kita sesuai prosedur membeli tanah tersebut, dan kita betul pihak Modern sebetulnya tidak salah begitu kan, karena dia sesuai prosedur membeli tanah tersebut begitu kan. Akan tetapi yang kita pertanyakan siapa yang aset tersebut begitu kan sampai dimiliki oleh 400 warga itu gitu tuh. Oke, pas Ildan ke sana, jadi apa sih situ Rancagede? Nah, itu sudah jadi perusahaan, Bang. Jadi kawasan industri. Jadi kawasan industri, iya. Sejak 10 tahun yang lalu Iya, itu. betul. Kita itu ada 3 bulan ke sini lah. 3 bulan ke belakang kita sudah investigasi ke sana gitu. Dan betul ada bangunan di sana gitu kan, bangunan industri. Oke, ini kan biar masyarakat Banten juga menjadi terang benderang kalau kemudian tahu secara utuh, bisa jadi ikut bareng turun ke jalan dengan BEM Banten, dengan kawan-kawan. Itu yang saya harapkan, Bang. Ya, maksud saya begini, kalau kemudian teman-teman juga sudah turun ke lapangan, biar kita paham siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari alih fungsi situ Rancagede menjadi kawasan industri. Kalau versi BEM Banten, siapa pihak-pihak yang diuntungkan sehingga situ yang tadinya milik aset Pemprov Banten dijual kemudian menjadi kawasan industri. Ada nyampe ke sana nggak kajiannya dan BEM Banten itu? Ya kalau perihal siapa yang diuntungkan, oknum tersebut Bang yang diuntungkan. Tapi kalau misal aset situ itu sampai hari ini ada, situ itu kan untuk perairan pesawahan masyarakat. Itu kan masih air itu kan bisa mengalir kepada sawah masyarakat, kan itu dampak yang sangat cukup baik kepada masyarakat. Tapi hari ini situ tersebut tidak ada. Bahkan apa, Bang? Oke lah misalkan situ itu dijadikan pabrik untuk mengurangi angka pengangguran, tapi masih banyak, Bang, di desa tersebut yang masih tidak bisa bekerja di desa tersebut begitu, Bang. Mungkin lihat di media sosial ada satu media gitu kan yang menerangkan bahwa sampai warga sekitar saja tidak bisa dipekerjakan di perusahaan tersebut begitu tuh. Nah, itu kan tidak berdampak sebetulnya kepada masyarakat. Yang diuntungkan adalah oknum tersebut. Hasil daripada penjualan tersebut begitu kan. Kang Asep ada tambahan? Iya, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Idan. Yang diuntungkan itu adalah pihak oknum. Kita tidak pernah menolak yang namanya investasi dari luar. Ya, ketika memang ada investasi berarti ada income juga untuk daerah. Kan pasti seperti itu. Ketika masuk ke dalam kas daerah berarti masyarakat akan mendapatkan dampaknya. Tetapi ketika ini tidak masuk ke dalam kas daerah, maka yang diuntungkan adalah oknum-oknumnya saja. Memperkaya diri, menyenangkan pribadinya dan sebagainya. Lalu ada jutaan masyarakat Banten yang memang membutuhkan. Jadi apa? Jadi penonton saja. Gitu. Miris sekali gitu Bang Saprol. Masih kita gali. Biar kami juga dapat informasinya utuh. Kalau kita studi kasusnya di provinsi yang lain, kasus Rempang, kasus Wadas, ketika ada dugaan mega korupsi soal aset,
warga di sananya teriak. Ini kan jadi problem nih. BEM Bantennya habis-habisan yang ke Kejagung, warga di sananya nggak turun. Nggak ada yang teriak, oh kami dirugikan gara-gara situ Rancagede jadi kawasan industri. Kita nggak tahu psikologis masyarakat. Tapi inilah yang menjadi menarik dalam kasus ini. Kenapa teman-teman BEM Banten harus ngotot minta ke Jati, minta ke Kejagung untuk menuntaskan kasus ini. Ini yang jadi bagi kami para jurnalis apa yang terjadi sesungguhnya ketika mahasiswa turun ke jalan, tapi warga yang di sana yang mestinya mereka dirugikan juga tidak teriak, bahkan tidak dalam 3 bulan terakhir ini tidak ada yang menyambut lah teman-teman gulir kan. Ini juga menjadi perhatian. Kalau kami jurnalis begini, Kang Ildan, Kang Asep, kami memahami bahwa birokrasi kita kalau bicara soal aset, maka sesungguhnya siapapun pejabatnya saat itu maupun saat sekarang pasti untuk kebaikan daerah. Betul. Ada pendapatan daerah kalau ketika asetnya misalnya dimanfaatkan. Betul. Sampai sekalipun memang mestinya tidak terjadi aset jadi berubah jadi milik pribadi dan lain-lain. Lalu sudah ke Pemprov Banten, sudah audiensi dengan siapa aja? Dengan BPKAD sudahkah? Dengan DPRD Banten atau dengan PJ Gubernur dan? Nah, kalau untuk audiensi ke pihak Pemprov, Bang, kalau ke BPKAD kita sudah. Dan pihak BPKAD pun menjelaskan secara menyeluruh gitu, Bang, terkait polemik situ Rancagede tersebut. Tapi secara by data dia tidak memberikan data, Bang, kepada kita karena dia bilang bahwa kasus ini sudah kita serahkan ke pihak pengacara negara, itu pihak Kejati Banten. Tapi yang jadi pertanyaan kita juga dari pihak Pemprov, Pemprov Banten, PJ Gubernur Al-Muktabar dan Ketua DPRD Banten kita sudah surati, Bang. Tapi sampai hari ini tidak ada bentuk panggilan terhadap kita terkait audiensi perihal situ Rancagede tersebut. Begitu. Dan Pemkab Serang? Nah, untuk pihak Pemkab Serang, kita sudah audiensi dengan Kabiro Hukum dan dia juga menjelaskan bahwa tadi itu ada Pemda RT RW, peta dan lain-lain begitu kan. Berarti kan ada banyak sekali oknum-oknum yang terlibat kalau misalkan tidak keselarasan data-data Pemkab dan data-data pihak Pemprov begitu. Artinya dari upaya BEM Banten melakukan pendalaman materi terkait kasus ini bahwa sesungguhnya faktanya bahwa aset milik Pemprov sudah berubah jadi kawasan industri kan. Itu fakta yang harus kita pegang sama-sama. Oke, kalau misal mudah-mudahan nanti ketika podcast ini kita tayangkan biar kita clear juga mengundang pihak-pihak terkait yang disebut oleh BEM Banten, biar kita mintain klarifikasi. Oke, kita lanjutkan. Begini, kalau kemudian bicara mahasiswa, bicara gerakan civil society ketika menduga pasti ini ada oknum yang mengambil keuntungan dari mega proyek ini, mega kasus ini. Teman-teman berani nggak menyebutkan orang yang terduganya? Karena kalau bagi para jurnalis kan ketika ada dugaan isu korupsi, aktivis-aktivis sudah datanya kuat. Oh, ini oknumnya mantan gubernur, ini oknumnya mantan ketua dewan misalnya. Agar clear, karena kita kalau bicara oknum-oknum kan juga bingung. Apalagi kasus ini udah 10 tahun yang lalu, bisa jadi sudah meninggal dunia misalnya. Itu tuh maksud saya, Bro, sampai ke sana nggak dan kajian BEM Bantennya itu. Harusnya si ini nih Pak Kejati yang diperiksa. Harusnya ini nih yang dipanggil Kejati gitu tuh. Sampai ke situ nggak dan kajiannya BEM Banten? Ya kan kita minta, Bang, kepada pihak Kejati Banten dan bahkan aksi ke Kejagung juga kita minta FH dan BR ini dipanggil, Bang. Oleh pihak Kejagung ataupun Kejati. Tapi kan sampai hari ini yang 2 politisi itu keluar daripada statement dari pihak Kejati kan. 2 politisi akan dipanggil pasca pemilu waktu itu kan di media sosial beredar. Tapi sampai hari ini 2 politisi FHBR itu siapa belum dipanggil sampai hari ini begitu tuh oleh pihak Kejati Banten begitu. Jadi teman-teman mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil FH dan BR. Berarti ini yang diduga oleh BEM Banten sebagai tokoh atau aktor intelektual. Yang diduga, Bang, ya. Iya. Tapi kan mestinya harus ada dari institusi pemerintah daerahnya. Ini kan yang diteriakkan oleh teman-teman FH dan BR ini politisi. DPRD dong. Ya kan? Sementara dari eksekutifnya teman-teman nggak dorong inisial. Ya kalau untuk terkait eksekutif kita belum kaji lebih ke situ, Bang. Karena kan kalau misalkan kita beranalisa kalau misalkan 2 politisi ini yang betul-betul diduga kuat aktor intelektual terkait mega korupsi situ Rancagede ini nanti akan muncul lagi gitu, Bang.
oknum-oknum yang Oh, melebar lah nanti begitu kan. Siap. Kan ini kami agak dejavu, Kang Ildan, Kang Asep. Ini kan seperti kasus awal pendirian Bank Banten. Akhirnya yang ada tersangkanya dari oknum DPRD Banten. Dari eksekutifnya malah bukan pejabat yang secara level tinggi, hanya di tataran. Berarti dugaan kasusnya hampir sama dengan kasus yang ada di pendirian Bank Banten. Betul. Tapi begini, ini kan sudah tahun politik, Betul, Kang Bang. Ildan, Kang Asep. Betul. Banyak juga yang nyinyir nih ke jurnalis, ini anak-anak BEM Banten Bersatu teriak-teriaknya karena mau pilkada aja nih. Jangan-jangan ini juga dapat endorsan dari lawan-lawan yang tadi disebutkan oleh Kang Ildan, FH dan BR. Ada tuh banyak yang nyinyir tuh, Dan. Betul, Bang. BEM Banten ini memanfaatkan momentum mau pilkada, sehingga seolah-olah kan kalau kita teriak soal isu kasus korupsi, dipahami oleh masyarakatnya gerakan mahasiswa, ini ingin memenjarakan oknum gitu. Gimana dengan nyinyiran-nyinyiran yang begitu, Bang, Dan? memang betul, Bang. Banyak sekali asumsi-asumsi liar kepada kita begitu kan terkait gerakan kasus mega korupsi Situranca Gede ini, Bang. Tapi saya pastikan, Bang, terkait gerakan BEM Banten hari ini yang mengawal isu mega korupsi, kita lahir daripada organik. Lahir daripada keresahan kita selaku mahasiswa, agen of social control, lahir kepada keresahan masyarakat. Nah, disitulah kita membuat gerakan gerakan mengawal kasus mega korupsi ini. Dan mungkin saja begitu, Bang, karena memang munculnya ramenya isu Situranca Gede ini tahun-tahunnya ini gitu, Bang, akhirnya diselipkanlah dengan hal seperti itu. Tapi saya pastikan kita Aliansi BEM Banten Bersatu tanpa ditunggangi, Bang. Kita aksi ke sana pun jujur, Bang, kita kolektif kolegial bersama kawan-kawan untuk berangkat ke Kejagung. Yang terpenting kita datang ke Kejagung menyampaikan aspirasi dan didengar oleh pihak Kejagung tanpa ada kepentingan apa selain kepentingan rakyat. Kita bilang ke kawan-kawan seperti itu. Nah, ini yang biar didengar oleh publik. Betul. Karena kalau kami kan jurnalis ya harus dari narasumber, nggak bisa kami main opini. Nyinyiran itu selalu beralamat kepada gerakan. Kalau kami memahaminya jangan selalu seperti mata uang. Ini tudingan untuk mematahkan gerakan teman-teman, atau memang mereka juga punya kajian sehingga melakukan nyinyiran itu. Jadi nanti biar kita konfirmasi juga pihak-pihak terkait. Kang Asep, dengan nyinyiran-nyinyiran seperti itu, apakah melemahkan gerakan BEM Banten ke depan? Saya rasa sih dalam setiap gerakan, baik itu nyinyiran ataupun gosip-gosip yang lainnya, itu adalah hal yang biasa. Namun yang terpenting di dalam satu gerakan itu adalah konsisten. Ketika memang kita konsisten mengawal kasus ini dan kita berusaha semaksimal mungkin bahwasanya gerakan ini adalah murni dan adalah gerakan kemasyarakatan, gerakan mahasiswa untuk menuntaskan suatu kasus yang memang tersendat saat ini, dan saya rasa nggak ada masalah dengan nyinyiran-nyinyiran itu gitu tuh, Bang Sapro. Dan satu lagi yang mungkin yang harus diketahui bahwasanya dengan nyinyiran-nyinyiran tersebut itu tidak akan melemahkan sedikit pun dari gerakan BEM Banten Bersatu. Gitu. Kita masuk di 2 pertanyaan terakhir karena durasinya juga udah mau 30 menit. Iya, siap. Kalau kemudian gerakan ini hanya BEM Banten yang turun, ini tentu tidak terlalu kuat legitimasi publiknya. Mungkin membangun komunikasi dengan teman-teman yang di gerakan Cipayung. Nah, kita ke depannya karena kan memang yang mengawal kasus ini bukan hanya BEM Banten, Bang. Ada beberapa organisasi eksternal juga, ada beberapa organisasi primordial juga yang membuat gerakan terkait pengawalan mega korupsi ini. Jadi ingin membangun komunikasi agar lebih masif untuk mengawal kasus mega korupsi ini. Dan kita pastikan di bulan ini, akhir-akhir bulan ini kita akan ada letupan besar terkait pengawalan mega korupsi ini. Karena yang kita lihat sejauh ini Kajati tidak ada, Bang, respon baik terhadap kita yang mengawal kasus mega korupsi ini, begitu kan? Kita kan lihat di medsos kadang-kadang ini sindiran untuk para aparatur penegak hukum kita. Harus viral dulu, baru ditindaklanjuti. Mudah-mudahan itu terjadi di provinsi lain. Di provinsi Banten mestinya BEM Banten tegak lurus menyuarakan itu agar jangan nunggu viral baru turun. Ini harus diselesaikan. Yang paling terakhir, kalau ini kajian BEM Bantennya nyampe 1 triliun, dugaan yang dikorupsinya, bukankah teman-teman juga bisa meminta KPK untuk turun dan menuntaskan kasus ini? Karena kita punya pengalaman bahwa mantan gubernur Banten pun kemudian dibongkarnya oleh KPK gitu. Jangan-jangan
teman-teman ada nggak kajian sampai ini kayaknya kalau ke Jagung juga responnya slow gitu. Apa teman-teman akan juga mencoba meneriakan KPK biar turun tangan? Sudah ada sih Bang ya. Memang kemarin tuh sebelum kita ke Kejagung kan kita mau mengawal isu ini kemana, tapi kan sesuai birokrasi ke Jati dulu baru ke Kejagung. Nah oke lah kita ke Kejagung. Tapi kalau misalkan pihak Kejagung tidak merespon baik terhadap kasus ini, terhadap pengawalan isu kita, kita akan minta kepada KPK untuk menangani kasus ini Bang. Nah itu klimaks di KPK kita nanti. Tapi sebelum ke KPK tadi itu Bang kita akan ada letupan besar untuk apa ya lebih memasifkan gerakan di Banten begitu kan terkait pengawalan ini. Kita akan bangun komunikasi dengan beberapa gerakan yang ada di Banten. Jika memang tidak ada responsif sama sekali terkait pengawalan ini, baru kita minta kepada pihak KPK untuk turun menangani kasus ini, Bang. Oke, setuju ya. Kang Asep mau demo ke KPK nanti? Ya, sudah bisa dipastikan. Itu pun kalau Kejagungnya lemah ya, kalau nggak ada respon. Ya saya sih berharap ya Kejagung profesional lah gitu ya. Apalagi ke Jati harus gerak cepat lah. Ya, kita percaya para penegak hukum kita profesional. Sapro malah yang dikomporin sama paling terakhir, berarti akhir bulan ini akan ada gerakan dari BEM Banten masih terkait dorongan kasus ini agar dituntaskan. Oke. Sobat Bagus, ini agak serem kita ngobrol-obrolnya karena ini terkait dugaan kasus mega korupsinya nyampe 1 triliun. Wah, ini udah dapat berapa rumah subsidi tuh loh. Kalau kita belikan ke perumahan. Paling terakhir, apa kemudian Kang Ildan dan Kang Asep ingin apa mencoba mari Pemprov Banten, pemerintahan daerah, DPRD Banten, DPRD Kabupaten Serang ikut sama-sama menuntaskan kasus ini gitu. Apa keinginan teman-teman? Yang pertama ya kita sampai hari ini kan pihak Pemprov Banten, pihak Pemkab begitu kan tidak buka suara terhadap kasus ini. Padahal kasus ini kan sudah lama Bang. Dan ditambah juga kan bukan hanya BEM Banten yang mengawal, banyak sekali organisasi-organisasi yang mengawal kasus ini. Berarti kan kasus ini adalah kasus serius yang perlu dituntaskan begitu Bang. Ya harapan besar saya jika memang kasus mega korupsi ini Situ Rancagede ini adalah aset pemerintah Provinsi Banten, harusnya beberapa pihak terkait ikut terlibat mengawal kasus ini. Tapi kan yang kita lihat tidak ada. Dan bahkan pihak Pemkab pun selaku karena memang Situ Rancagede itu letak geografisnya di Kabupaten Serang begitu kan, harusnya buka suara jika memang itu adalah aset Provinsi Banten ataupun tidak begitu kan. Jangan dijadikan polemik begitu tuh. Dan saya tambahkan Bang, perihal pengawalan kasus mega korupsi ini tidak ada kepentingan, apalagi berbicara kepentingan pilkada sama sekali Bang. Bisa tracking saya itu siapa di belakangnya gitu. Saya tidak ada sama sekali kepentingan rakyat Bang, kepentingan masyarakat Banten. Begitu. Kang Asep ada tambahan? Ya kalau harapan saya sih baik birokrasi ya, baik eksekutif maupun legislatif itu bisa saling bekerja sama lah gitu tuh ya. Bekerja sama dalam apa? Dalam hal kebaikan tentunya Bang Sabro ya. Gitu. Dan ketika memang ada kasus-kasus seperti ini jangan pula tutup mata, apalagi ketika memang sudah disuratin nggak ada balasan kan gimana itu. Teruslah berkarya lah ya. Karena apa? Karena korupsi adalah penyakit. Korupsi adalah penyakit. Dan ketika memang kita tidak mulai dari tatanan bawahnya untuk menyuarakan itu, maka itu akan semakin membesar dan penyakit itu akan menjadi kronis. Oleh karenanya kami berangkat daripada kesadaran kami sebagai mahasiswa, kami ingin menciptakan lingkungan yang sehat. Yang dimana birokrasi ini ya minim daripada korupsi. Bukan menghilangkan ya, kalau hilang pastinya itu sangat sulit sekali, itu tugas KPK dong tentunya ya, gitu. Namun minimalnya kan mengurangi kan gitu, lebih ke sana aja sih gitu. Mahasiswa harus tetap optimis bahwa bisa dihilangkan korupsi. Besoknya kiamat. Makanya Sapro sengaja hari ini pakai kaos gotong royong lawan korupsi. Ini dulu kegiatan jurnalis di Pokja kerjasama dengan Kejati Banten. Memang ini situasinya lagi masa transisi. Pemerintahan di daerah, di pusat juga lagi masa transisi. DPRD Banten akan berganti September, periode yang baru. Kemudian Banten juga akan memilih kepala daerah yang baru. Tentu kita harapkan ini PR buat siapapun para pejabat di Pemprov Banten untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi. Tidak hanya Situ Rancagede. Kalau Situ Rancagede aja tidak dituntaskan, jangan-jangan banyak kasus-kasus lain juga sudah diabaikan. Baik, hatur nuhun Kang Ildan, Kang Asep.
tentu kita akan konfirmasi beberapa pihak yang diduga harus bertanggung jawab versi kajian dari BEM Banten. Dan tadi kita catat bahwa ini gerakan murni mahasiswa. Buat yang nyinyir-nyinyir silakan saja. BEM Banten, kita percaya masa depan Banten, masa depan Indonesia ya digerakkan anak-anak muda. Aturkan sekali lagi. Terima kasih. Kita akan undang lagi narasumber-narasumber yang menginspirasi di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.